Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kali ini ibu mau melanjutkan video materi yang sebelumnya ya. Masih untuk kelas 3 tema 8. Kalian buka buku kalian halaman 145 ya, halaman 145. Kita ke matematika ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan diagram makanan kegemaran berikut. Nah, di sini ada diagram, ini diagram batang ya. Kita kerjakan soal-soal yang ada di sampingnya. Berapa orang yang suka makan siomay? Kalian lihat di sini. Sini ada diagram batang ya. Di sini diagram ini menunjukkan kegemaran makanan anak-anak ya atau orang ya. Nah, di sini ada batagor, siomay, pecel, kerak telur. Lalu di sini ada jumlah orangnya. Di sini banyak orangnya ya. Nah, nomor 1, berapa orang yang suka makan siomay? Di sini kalian lihat siomay ini. Nah, siomay kalian lihat. Nah, di sini ada garis putus-putus. Garis putus-putusnya menunjukkan 5, artinya yang menyukai siomay itu ada 5 orang. Terus di sini 5 orang. Ya. Nomor 2, berapa orang yang suka makan kerak telur? Nah, ini kerak telur. Kerak telur kalian lihat puncaknya. Ini ada garis putus-putus menunjukkan angka 3, artinya ada 3 orang yang suka kerak telur. Nomor 3, berapa selisih antara orang yang suka makan siomay dan pecel? Selisih itu berarti kita kurangi. Nah, kita harus tahu dulu. Tadi siomay itu ada 5 orang ya, ibu tulis di sini 5. Nah, yang suka pecel itu ada berapa? Nah, kita lihat di sini diagramnya, diagram batang yang menunjukkan pecel itu, yang suka pecel di sini ada 8. Nah, berarti untuk nomor 3 ini selisihnya ada 8 dikurang 5 sama dengan 3. Artinya selisih orang yang suka makan siomay dan pecel itu ada 3 orang ya. Nomor 4, apa makanan yang peminatnya paling banyak? Nah, kalian lihat. Kalau yang ditanya yang paling banyak, kalian lihat diagramnya yang paling tinggi ya. Diagram yang paling tinggi di sini pecel ya. Yang paling tinggi itu pecel, berarti yang peminatnya paling banyak adalah pecel. Nomor 5, apa makanan yang jumlah peminatnya sama? Nah, kalau sama berarti diagramnya sejajar ya, tingginya sama ya. Di sini yang sama itu adalah batagor dan siomay. Itu ya cara baca diagram batang. Nah, sekarang kita cari lagi soalnya. Kalian buka buku kalian halaman berikutnya, halaman 146. Di sini ada bahasa Indonesia. Kalian diminta untuk buat cerita dari gambar berikut. Di sini ada gambar yang berurutan ya. Kalian buat cerita sesuai dengan gambar. Nah, kalian boleh pakai kasih nama nih si orangnya siapa aja, gimana kalian buat cerita nih. Misalkan nih, Pak Budi mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang atau ngebut nih. Nah, pakai bahasa kalian sendiri aja ya. Nah, di gambar kedua di sini ada rambu lalu lintas. Ini menunjukkan warna merah, harusnya berhenti, tapi Pak Budi tidak berhenti, misalkan gitu ya. Kalian terus kalian ceritakan saja pakai bahasa kalian ya, sesuai dengan gambarnya ya. Lalu sekarang kita lanjut ke bawahnya, itu ada matematika lagi ya. Masih di halaman 146 ada matematika, sama seperti tadi kita baca diagram ya. Kue tradisional yang disukai oleh 60 anak. Nah, ini ada data kue-kue tradisional yang disukai oleh 60 anak ya. Nomor 1, berapa banyak anak yang suka putu? Nah, seperti tadi kita lihat di sini, putu paling tinggi atau puncak diagramnya menunjukkan angka 15. Artinya ya, ibu di sini kita pakai kertas ya. Ini cukup di buku ini.
Jadi yang suka putu itu ada 15 orang. 15 orang. Nomor 2, berapa banyak anak yang suka getuk? Lihat di sini, getuk. Getuk sama menunjukkan angka 15 orang. Nomor 3, apa kue yang paling banyak disukai? Yang paling banyak. Tadi Ibu bilang kalau yang paling banyak, kalian lihat diagramnya yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi ini adalah Nagasari. Keempat, nomor 4, apa kue yang paling sedikit disukai? Nah, ini kebalikannya. Kalau yang paling banyak kita lihat diagram yang paling tinggi, kalau yang paling sedikit lihat diagram yang paling pendek ya. Pada diagram ini yang paling pendek adalah kue serabi. Nomor 5, berapa banyak perbedaan antara anak yang menyukai kue Nagasari dan getuk? Perbedaan. Untuk mencari perbedaan berarti kita harus tahu dulu nih, yang menyukai kue Nagasarinya ada berapa? Di sini menunjukkan 20. Yang menyukai getuknya ada 15. Nah, untuk menghitung perbedaannya kita kurangi saja. 20 dikurang 15 sama dengan 5 orang. Ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut di halaman 147 ada PPKN. Nomor 1, apa tujuan hidup rukun? Tujuan hidup rukun itu adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 2, sebutkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, di lingkungan masyarakat, untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu bisa dengan cara bergotong royong, saling menghargai dan menghormati, ya. Banyak sekali ya sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Nomor 3, sebutkan hidup rukun di sekolah. Nah, hidup rukun di sekolah itu yang nomor 3 itu rukun dengan teman. Rukun dengan teman itu bisa kita lakukan dengan cara tidak saling mengejek ya, tidak saling mengejek, tidak saling membeda-bedakan ya, terus menghormati guru ya, itu juga bisa kita lakukan ya. Nah, sekarang kalian buka lagi buku kalian halaman 148. Halaman 148 ada matematika. Ini masih membaca diagram ya. Halaman 148 nomor 1, apa karya yang paling sedikit dibuat siswa? Paling sedikit tadi Ibu sudah bilang. Kalau yang paling sedikit kalian lihat diagram yang paling pendek. Nah, diagramnya pakai yang ini ya. Diagram yang paling pendek itu adalah patung. Karya yang paling sedikit dibuat siswa adalah patung. Nomor 2, berapa selisih antara siswa yang membuat puisi dan patung? Selisih. Nah, kita harus tahu dulu siswa yang membuat puisi ada berapa orang. Di sini ada 14. Siswa yang membuat patung ada 6. Karena ditanya selisih berarti 14 dikurang 6 itu sama dengan 8 orang ya. Lanjut nomor 3, berapa banyak siswa secara keseluruhan? Nah, secara keseluruhan ini ada berapa siswanya?
Puisi kita sudah tahu ada 14, patung ada 6. Sekarang yang membuat karya cerita di sini ada 12. Yang membuat lukisan ada 8. Kita tambahkan semuanya ya. 8 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 14. Kita hitung. 8 ditambah 12 20. 20 ditambah 6 26. 26 ditambah 14. 26 ditambah 14 itu ada 40 orang atau 40 siswa ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 149, ada bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan cermat dan jawab pertanyaannya. Nah, ada bacaan, kita harus baca dulu ya. Di sekolah Bima banyak ruang. Ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, koperasi, kantin, dan gudang. Ruang kelas Bima ada di sebelah selatan bersama dengan ruang kelas 4, 5, dan 6. Di bagian timur terdapat ruang kepala sekolah, ruang guru, dan koperasi. Ruang kelas 1 dan 2 terletak di sebelah barat, sedangkan UKS, kantin, dan gudang ada di sebelah utara. Nomor 1, apa pokok pikiran paragraf tersebut? Nah, pokok pikiran itu disebut juga gagasan pokok atau ide pokok ya, yang terdapat di sebuah paragraf atau inti dari sebuah paragraf atau inti dari sebuah bacaan. Nah, tadi sudah kita baca. Bacaan ini menceritakan tentang banyaknya ruang ya yang ada di sekolahnya Bima. Nah, ide pokoknya sudah ada di awal nih. Ide pokok itu ada di awal paragraf atau ada di akhir paragraf. Nah, untuk bacaan ini ide pokoknya ada di awal. Di sekolah Bima banyak ruang, atau bisa kita tulis pokok pikiran paragraf tersebut adalah banyak ruangan di sekolah Bima. Tuh ya. Nomor 2, di mana letak ruang kelas 3? Nah, ruang kelas 3. Letak ruang kelas 3 itu kan di sini nggak diceritain ya kelas 3-nya di mana, tapi di sini ada bacaan begini. Ruang kelas Bima ada di sebelah selatan bersama dengan ruang kelas 4, 5, dan 6. Berarti Bima ini murid kelas 3. Nah, letak ruang kelasnya itu ada di sebelah selatan. Nomor 3, sebutkan ruangan yang terletak di bagian utara sekolah. Ruangan yang terletak di sebelah utara. Nah, ini ada UKS, kantin, dan gudang. UKS, kantin, dan gudang. Gitu ya. Kita cari lagi materinya. Kalian buka halaman 153, ada matematika ya. Sini ada ayo beraktivitas. Nomor 1, buatlah diagram menggunakan tanda bintang sesuai dengan data pada tabel berikut. Ini tabelnya. Setiap tanda bintang mewakili 5 buku. Kumpulkan hasilnya kepada guru untuk mendapatkan penilaian. Nah, kalian diminta dari data ini, data pada tabel, kita ganti nih penjualan bukunya ini menggunakan bintang. 1 bintang itu 5 buku. Nah, jadi untuk yang halaman 153 ini kita buat tabel ya. Ibu buat di sini. Ini dari hari Senin sampai Jumat.
Ini matematika halaman 153. Di sini nomor, di sini hari, di sini penjualan buku. 1, 2, 3, 4, 5. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Kita lihat di sini di hari Senin pada tabel datanya menunjukkan 25 buku. Tadi satu bintang ini mewakili 5 buku. Berarti kalau ada 25 kita tinggal bagi 5. 25 dibagi 5 itu 5. Berarti kita buat 5 bintang di sini pada hari Senin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Lalu nomor 2 Selasa. Selasa itu ada 40 buku. 40 dibagi 5, 8. Berarti kita buat 8 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian lanjutkan ya. Hari Rabu 35 buku, berarti ada 7 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari Kamis ada 50, berarti ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari Jumat ada 30, berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk materi kelas 3 cukup sampai sini. Materi kelas 3 tema 8 sudah beres semua ya. Nanti kalian coba di rumah soal-soal yang lain. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.